Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia Bapak Ibu Guru. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Zanuar Triwibowo, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Pada video ini berisi praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Arvin ketahuan bermain game di kelas saat pelajaran matematika berlangsung. Guru memanggil Arvin ke ruang guru untuk menegur dan memberikan pembinaan agar Arvin memahami pentingnya fokus dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Vin. Silakan duduk, Vin. Arvin tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya Pak, saya tahu. Tadi saya bermain game pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Oh, jadi begitu. Menurut Arvin, yang Arvin lakukan itu perbuatan yang salah atau benar? Iya Pak, salah. Baik, kalau Arvin sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, berarti Arvin sudah paham untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Iya Pak, saya menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf ya Pak. Ya, Arvin, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting, kita itu sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan mau memperbaikinya lagi agar tidak terulang kembali. Iya Pak. Bapak ingin tahu sekarang, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan tindakan itu. Coba Arvin jelaskan. Saya sebelumnya tidak berniat mengabaikan pelajaran. Tadi saya merasa bosan dan ingin menghilangkan rasa jenuh sejenak.
Oh, jadi begitu. Sekarang kan Bapak tahu alasan Arvin tadi bermain game di kelas. Lalu apa rencana Arvin untuk memperbaiki kesalahan Arvin? Coba jelaskan. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum Mas Arvin tunjukkan? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah fokus dan aktif dalam pembelajaran. Ya, bagus Mas Arvin. Berarti kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita bahas pada awal ajaran tahun lalu? Iya, Pak. Jadi menurut Mas Arvin sudah menjalankan semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama belum? Belum, Pak. Belum semua yang saya jalankan. Nah, sekarang mari kita menjalankan semua keyakinan kelas kita supaya depannya lebih baik lagi. Apa rencana Mas Arvin kira-kira? Saya akan fokus aktif dan dalam pembelajaran. Saya tidak akan bermain game saat pembelajaran sedang berlangsung. Oke, bagus. Semoga Mas Arvin bisa melaksanakan rencananya ya. Apabila di kemudian hari Mas Arvin melihat teman-teman melakukan hal yang sama, Bapak harap Mas Arvin bisa memberitahu dan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Iya, Pak. Nah, baik, terima kasih Mas Arvin sudah mau menemui Bapak. Jadi, mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar lebih baik ke depannya. Tetap semangat belajar ya Mas Arvin. Jangan ulangi kesalahan lagi ya. Silahkan sekarang Mas Arvin kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Kasus kedua, Narendra adalah anak yang pandai di kelasnya. Namun, akhir-akhir ini ia sering memberikan contekan ulangan kepada teman-temannya. Tindakan ini dilakukan karena ada paksaan dari teman-temannya. Jika tidak dilakukan, ia akan dijauhi teman-temannya, sehingga ia terpaksa memberikan tugasnya untuk disalin temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Narendra. Iya, Pak. Sekarang bagaimana kabarnya Mas Narendra? Baik, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Narendra tahu tidak kenapa Bapak panggil ke sini? Iya, Pak, saya tahu. Tadi di kelas saya memberikan contekan kepada teman yang memaksa, Pak. Oh, jadi begitu. Menurut Mas Narendra, yang Mas Narendra lakukan itu perbuatan yang salah atau benar? Menurut saya itu perbuatan yang salah, Pak. Tapi bagaimana? Kan dipaksa juga. Oke, bagus. Kalau menurut Mas Narendra itu adalah perbuatan yang salah, berarti Mas Narendra menyadari tentang kesalahan yang Mas Narendra lakukan. Iya, Pak, saya menyadarinya. Tapi mau bagaimana lagi kalau teman saya yang memaksa? Saya tidak bisa apa-apa. Ya, betul Mas Narendra. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Bapak pun pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita harus menyadari kesalahan itu dan mau memperbaikinya agar tidak terulang kembali.
Iya Pak. Kalau boleh Bapak tahu apa alasan Mas Narendra melakukan tindakan itu, coba ceritakan ke Pak Zan. Seperti yang saya katakan tadi Pak, kalau saya tidak memberikan contekan itu, saya akan dijauhi teman-teman saya. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang kan Bapak bisa tahu alasan Mas Narendra memberikan contekan saat ulangan di kelas. Lalu, kira-kira apa rencana Mas Narendra untuk memperbaiki kesalahan itu? Coba bisa dijelaskan ke Pak Januar. Saya tidak akan mengulanginya lagi Pak, karena itu merugikan saya sendiri dan membuat pribadi seseorang jadi ketergantungan kepada saya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Mas Narendra ingat tidak apa yang kita percaya dan kita sepakati bersama? Yang mana yang belum Mas Narendra tunjukkan? Keyakinan kelas yang saya langgar adalah tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan mengerjakan tugas secara mandiri serta percaya pada kemampuan diri sendiri. Oke, bagus. Berarti Mas Narendra masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal tahun pelajaran lalu. Iya Pak. Nah, jadi menurut Mas Narendra sudah menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama belum? Belum Pak, belum saya jalankan. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas tersebut ke depannya supaya lebih baik lagi. Apa kira-kira rencana dari Mas Narendra? Saya tidak akan memberikan contekan lagi saat ulangan, karena masing-masing punya tanggung jawab dan harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Oke, bagus. Nah, semoga rencana yang tadi Mas Narendra lakukan bisa terlaksana ya. Bapak berharap Mas Narendra bisa memberitahu dan mengingatkan teman-teman tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dan mengajaknya untuk mengindahkan keyakinan tersebut. Iya Pak. Baik, terima kasih Mas Narendra sudah mau menemui Bapak. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita agar kedepannya lebih baik lagi. Tetap semangat ya Mas Narendra. Kemudian silakan kembali ke dalam kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfin Setiawan dari kelas 10-2. Saya senang sekali telah diajak berdiskusi oleh Pak Januar. Saya menyadari tindakan yang saya lakukan itu salah. Saya akan lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Narendra Afrazidan dari kelas 10-2. Terima kasih kepada Pak Januar karena saya telah diajak berdiskusi oleh Bapak. Saya menyadari bahwa tindakan memberikan contekan kepada teman-teman saat ulangan adalah salah dan tidak mencerminkan tanggung jawab serta percaya pada kemampuan diri sendiri. Saya berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan dan saya juga menyadari pentingnya menghormati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan akan berusaha untuk mengindahkannya. Saya berharap dapat memperbaiki kesalahan saya dan memulai kembali dengan sikap yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.